Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita akan melanjutkan pembahasan bab 4 di subbab 4.4 yaitu garis dan bidang di ruang. Nah, kita akan mengingat kembali persamaan garis di R2. Suatu garis pada bidang XY di R2 itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah sebuah titik pada garis, misalkan titiknya adalah titik P, yaitu X1, Y1. Nah, dan yang kedua adalah kemiringan atau gradien dari garis tersebut. Nah, ketika pada suatu garis kita sudah memiliki sebuah titik dan memiliki kemiringan atau gradien, maka kita dapat menentukan persamaan dari garis tersebut. Rumusnya sudah familiar oleh kalian semua, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X minus X1. Oke, persamaan ini tidak usah diberikan contohnya ya, sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah membuat persamaan garis, persamaan vektor pada R3. Nah, terdapat persamaan 1. Kita akan turunkan bersama. Nah, sebuah garis, misalkan garis L, di R3 dapat ditentukan jika diketahui dua hal juga. Yang pertama adalah sebuah titik, misalkan P0, dengan koordinat X0, Y0, Z0. Ini adalah titik pada garis L. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah arah dari garis tersebut. Jadi arah dari garis L yang digambarkan dengan sebuah vektor, karena di sini adalah arah. Arah itu dia berupa vektor. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Jadi, misalkan ini di R3 ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Oke, nah garis yang kita maksud garis L adalah garis ini. Nah, persamaan garis L ini bisa kita ketahui ketika kita misalkan memiliki sebuah titik di garis L. Katakan P0, titik yang ini, dengan koordinat X0, Y0, Z0. Dengan arah yaitu vektor V. Jadi sini vektor V, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika terdapat suatu vektor posisi dengan arah yang sama, maka vektor V ini bisa digambarkan juga di garis L. Jadi yang namanya vektor V ini adalah vektor yang sejajar dengan garis L. Oke, jadi di sini terdapat titik dan terdapat suatu vektor V, di mana vektor V tersebut sejajar dengan garis L. Nah, kemudian, misalkan ada titik lain di garis L tersebut, misalkan titik P, yaitu dengan koordinat X, Y, Z. Oke, jadi di sini sekarang kita memiliki dua buah titik di garis L, yaitu P0 dan P. Nah, misalkan ada vektor R0, yaitu vektor dengan arah 0, P0. Di sini adalah berarti dari titik pusat O ya, O, P0. Dari sini ke atas P0, yang warna pink. Ini adalah R0, vektor R0 ke atas. Dan terdapat vektor R, OP, dari titik pusat ke titik P, yang berwarna biru. Oke. Nah, maka di sini ketika kita memiliki vektor A, yaitu dari P0 ke P, vektor A, maka dengan aturan penjumlahan kita peroleh bahwa yang dinamakan dengan R itu sama dengan R0 ditambahkan A. Di gambar kita bisa lihat bahwa R ini yang biru itu adalah R0 ditambah dengan vektor A. Terlihat ini adalah segitiga ya. Vektor R sama dengan vektor R0 ditambahkan vektor A. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kita memiliki persamaan vektor R sama dengan vektor R0 ditambah dengan vektor A. Nah, selanjutnya, ini gambar yang sama. Nah, karena vektor A dan vektor V itu sejajar, vektor A kan yang ini, dia berada pada garis L, dan tadi di awal, garis L ini searah dengan vektor V. Artinya, vektor A dan vektor V itu adalah sejajar.
Maka ketika dua garis sejajar, terdapat suatu skalar T, di mana vektor A itu sama dengan T dikalikan vektor V. T ini adalah bilangan skalar, kelipatan. Jadi vektor A itu adalah kelipatan dari vektor V. Misalkan ini adalah vektor V, vektor posisi V. Maka vektor A ini sama dengan kelipatan dengan skalar T terhadap vektor V. Nah, sehingga R itu sama dengan R0 ditambah dengan TV. Awalnya kan tadi R sama dengan R0 ditambah A, yang segitiga ini ya. R sama dengan R0 ditambah A. Karena A itu adalah T dikalikan V, maka R sama dengan R0 ditambah TV. Oke, inilah yang dinamakan dengan persamaan vektor garis L, atau juga yang dinamakan dengan persamaan 1. Oke. Nah, tadi ini yang kita dapat persamaan 1, yaitu R sama dengan R0 ditambah TV. Nah, setiap nilai T tersebut dinamakan parameter. Jadi, setiap nilai T yang berbeda akan memberikan vektor R yang berbeda di garis L. Ini berarti ketika T berbeda-beda nilainya, maka ujung-ujung vektor R akan menjejaki garis L. Jadi titik-titik-titik digabungkan dia akan menjadi garis L. Maksudnya begini. Kan tadi dinamakan dengan R adalah ini ya, yang biru ini misalkan. R itu adalah R0 ditambah dengan TV. Nah, di mana T itu adalah angkanya kan skalar, dia bisa berubah-ubah. Jadi, misalkan kalau T-nya sama dengan 0, maka kan R sama dengan R0. Berarti jadinya titik ini dapatnya. R-nya di sini, titiknya di sini. Lalu kalau misalkan T-nya sama dengan 1, misalkan, maka dia mungkin di sini. Kalau 1,5 mungkin di sini. Kalau 2,5 mungkin di sini. Kalau negatif, misalkan T-nya -1, dia ke sini. Di sini -2, dan seterusnya. Dan T itu adalah bilangan real. Artinya, di sini kumpulan titik-titik-titik-titik-titik pada garis ini, maka dia akan membentuk suatu garis, yaitu garis L. Oke, jadi yang dinamakan dengan persamaan vektor tadi, persamaan ini, R sama dengan R0 ditambah TV ini, ketika T-nya berbeda-beda, dia akan membuat titik dengan titik yang berbeda-beda, tapi pada garis L yang sama. Oke. Nah, jika vektor V yang merupakan arah garis L ditulis dalam bentuk komponen V, dengan komponennya adalah A, B, C. Nah, dalam hal ini A, B, dan C tersebut adalah bilangan arah, maka kita memiliki T dikalikan V itu adalah komponen TA, TB, TC. Nah, dan juga jika dimisalkan R tadi di awal adalah X, Y, Z, dan R0 adalah X0, Y0, Z0, maka yang tadi pada persamaan 1 adalah R sama dengan R0 ditambah TV, maka X, Y, Z itu adalah X0, Y0, Z0 ditambah TA, TB, TC. Ini diperoleh dari mana? R itu adalah ini, X, Y, Z, sama dengan R0 ditambah TV. R0-nya adalah ini, X0, Y0, Z0, ditambah TV, yang gitu ini. Maka, dalam aturan penjumlahan vektor, hasilnya adalah X, Y, Z itu sama dengan X0 ditambah TA, Y0 ditambah TB, Z0 ditambah TC. Oke, jelas mungkin ya? Nah, terdapat persamaan 2 yang diperoleh dari slide sebelumnya, maka kita memperoleh 3 persamaan skalar, yaitu X sama dengan X0 ditambah AT, Y sama dengan Y0 ditambah BT, dan Z sama dengan Z0 ditambah CT. Oke. Nah, di mana T itu adalah bilangan real. Artinya dia bisa dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan parameter dari garis L yang melalui titik P0 dengan koordinat X0, Y0, Z0 dan sejajar vektor V dengan komponen A, B, C.
Oke. Nah, setiap titik dari parameter T memberikan titik X, Y, Z pada garis L. Selanjutnya, untuk memperjelas pembahasan tadi, kita akan mengerjakan contoh soal. Pada contoh 1, kita diminta untuk menentukan persamaan vektor dan parameter untuk garis yang melalui titik 5,1,3 dan sejajar vektor I plus 4J minus 2K. Dan yang kedua, dia diminta menentukan dua buah titik lain yang berada pada garis tersebut. Nah, untuk menjawab ini, kita lihat dari soal bahwa garis yang diminta itu dia melalui titik 5,1,3 dan sejajar vektor I plus 4J minus 2K. Maka, pada titik ini terdapat vektor R0. Vektor R0 ini adalah vektor dari titik 0, titik pusat, ke titik 5,1,3. Maka di sini kita tuliskan R0 adalah vektor dengan komponen 5,1,3 atau ditulis juga 5i plus j plus 3k. Lalu dia sejajar dengan vektor i plus 4j minus 2k. Maka kita bisa tuliskan ini sebagai vektor v-nya. Nah, ketika kita sudah memiliki R0 dan V, maka kita bisa menyusun persamaan vektor dengan rumus R sama dengan R0 ditambah TV. Maka, kita tinggal melakukan penjumlahan vektor. 5i ditambah j ditambah 3k, ini adalah R0, ditambah t dikalikan v. I ditambah 4j minus 2k. Maka kita jumlahkan menjadi 5 ditambah t untuk komponen I ditambah 1 plus 4t untuk komponen J ditambah 3 minus 2t untuk komponen K. Inilah yang dinamakan dengan persamaan vektor. Jadi bentuknya ini adalah bentuk vektor. Ada komponen I, komponen J, dan komponen K. Ini berarti ada di R3 atau di bidang. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan parameter. Nah, persamaan parameter itu diambil dari persamaan vektor. Kita lihat, 5 plus T ini adalah untuk komponen I, alias dia berada di koordinat X. Lalu, 1 plus 4T ini ada di komponen J, yaitu di koordinat Y. Dan 3 minus 2T itu ada di komponen K, atau di koordinat Z. Maka, persamaan dari parameternya itu sendiri adalah seperti ini. X sama dengan 5 plus T, Y sama dengan 1 plus 4T, Z sama dengan 3 minus 2T. Kita bisa lihat bahwa ini dari sini. 5 plus T, 1 plus 4T, dan 3 minus 2T. Jadi kalian bisa membedakan, ada yang dinamakan dengan persamaan vektor, dan ada persamaan parameter. Nah, ini kurang lebih visualisasinya gambar grafik untuk garis tersebut. Jadi ini adalah garis L-nya. Ini adalah titik 5,1,3 dengan vektornya ternyata ke arah bawah yang warna orange. Selanjutnya, bagian B, kita diminta mencari dua buah titik yang berada pada garis L. Sebenarnya, pada garis L, ini banyak sekali titik, karena yang namanya garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, karena kita diminta dua titik lain yang berada pada garis L, kita tinggal mensubstitusi, mengganti nilai T, bebas. Bisa kalian ganti T-nya 1, T-nya 2, T-nya 3, atau mau T-nya min 1, T-nya min 2, mau min 10, mau 100, bebas. Sedangkan 5,1,3 ini adalah jika T-nya sama dengan 0. Jika T-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya 5, Y-nya 1, Z-nya 3. Oke, jadi ketika kita diminta mencari dua titik lain, kalian bebas memilih nilai T berapapun.
selama dia bilangan real. Dari minus tahingga sampai tahingga, karena T itu adalah skalar. Maka, pada poin W, untuk menentukan titik lain pada garis, nah kita misalkan, pilih T sama dengan 1. Sehingga diperoleh X-nya 6, Y-nya 5, Z-nya 1. Kita tinggal substitusi nilai T sama dengan 1 ke persamaan parameter. Lalu untuk titik lain, misalkan pilih T-nya minus 1. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 3, dan Z-nya sama dengan 5. Maka titik 6,5,1 dan 4,-3,5 itu adalah titik-titik lain yang ada pada garis L. Kalian juga bisa mencoba untuk nilai T yang lain. Oke, jadi di sini jawabannya banyak alternatif yang bisa kalian cari untuk titik pada garis L. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan simetri, yaitu persamaan 3. Nah, kita sudah mempelajari persamaan vektor dan persamaan parameter pada persamaan 1 dan 2. Nah, selanjutnya, ternyata persamaan vektor dan persamaan parameter tersebut tidak tunggal. Artinya, dia banyak alternatif, tidak hanya satu persamaan. Jadi, jika titik atau parameter atau vektor sejajar lainnya diganti, maka persamaan tersebut jadi berubah. Tapi garisnya tetap itu-itu saja. Gitu. Jadi, untuk persamaannya banyak alternatif untuk menyatakan suatu garis yang sama. Nah, misalkan pada contoh 1. Nah, jika titik 5,1,3, ini soal awal adalah titiknya ini ya, 5,1,3, kita ganti menjadi titik 6,5,1. Itu adalah garis yang sejajar vektor I ditambah 4J minus 2K. Maka persamaan parameter garis, dia menjadi X sama dengan 6 plus T, lalu Y sama dengan 5 plus 4T, dan Z sama dengan 1 minus 2T. Bisa ya dapat ini dari mana ya? Dari titik ini dibuat vektor jadi R0, lalu ini adalah V-nya. R sama dengan R0 ditambah TV. Lalu kalian nyatakan ke dalam persamaan parameter. Nah, kalau kalian lihat, dalam persamaan parameter yang baru ini, kalau T-nya sama dengan 0, maka X-nya 6, Y-nya 5, Z-nya 1. Alias titik ini, 6,5,1. Tapi kalau misalkan T-nya kita ubah menjadi minus 1, maka X-nya sama dengan 6 minus 1, yaitu 5. Y sama dengan 5 ditambah 4 kali minus 1, maka 5 dikurangi 4, yaitu 1. Z sama dengan 1 dikurangi 2 dikali minus 1. Maka 1 ditambahkan minus 2 kali minus 1. Alias 1 ditambah 2, yaitu 3. Artinya, ketika T-nya sama dengan minus 1, dia kembali ke titik 5,1,3. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ketika persamaan parameternya berubah menjadi ini, ketika kita mengubah T-nya menjadi minus 1, kita kembali ke titik 5,1,3. Artinya dia masih tetap pada garis L yang sama. Nah, contoh lain. Jika garisnya itu tetap melalui titik 5,1,3, tapi vektor sejajarnya diganti. Yang awalnya I ditambah 4J minus 2K, kita ubah menjadi 2I ditambah 8J minus 4K. Pergantian ini jangan sembarang mengganti, dia harus kelipatan dari vektor yang awal. Kenapa? Supaya dia arahnya tetap sama, cuma beda panjangnya saja. Jadi di sini kan komponennya 1, 4, dan min 2. Maka di sini kalau dikalikan 2 jadinya 2, 8, dan minus 4. Oke, jadi di sini perubahan ini harus kelipatan, bisa positif, bisa negatif. Oke, maka kita akan peroleh X sama dengan 5 plus 2T, Y sama dengan 1 plus 8T, dan Z sama dengan 3 minus 4T. Oke, bisa ya. Ini adalah nanti dibuat R0-nya, dan ini menjadi V-nya, vektor V-nya.
Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah persamaan parameter untuk ketika T-nya sama dengan 0, maka dia X-nya 5, Y-nya 1, Z-nya 3. Nah, kalau kita mau masukkan supaya kita menjadi titik 6,5,1 untuk menunjukkan bahwa persamaan parameter ini pada L yang sama, garis yang sama, maka kita ubah. Misalkan ini T-nya adalah setengah. Jika T-nya setengah, berarti X itu sama dengan 5 ditambah 2 kali setengah, yaitu 5 ditambah 1, yaitu 6. Lalu Y-nya sama dengan 1 ditambah 8 kali setengah, maka 1 ditambah 4, yaitu 5. Z sama dengan 3 minus 4 dikalikan setengah, artinya 3 dikurangi 2, yaitu 1. Oke, jadi ketika T-nya setengah dengan persamaan parameter yang ini, maka kita memperoleh titik 6,5,1. Jadi, persamaan parameter yang di contoh 1, lalu yang ini, dan yang ini, itu menunjukkan garis L yang sama. Oke, jadi persamaan vektor dan parameter itu tidak tunggal. Bisa berbagai alternatif untuk menunjukkan suatu garis yang sama. Nah, sebarang vektor sejajar V dapat digunakan, yakni sebarang nilai A, B, dan C yang sama proporsinya. Jadi di sini harus sama proporsinya. Yang tadi saya bilang bahwa ini harus kelipatan. Ini dapat digunakan untuk bilangan arah garis dari L. Jadi sama proporsi ini untuk menunjukkan bilangan arah yang sama. Oke, selanjutnya, cara lain untuk menyatakan garis L adalah dengan mengeliminasi parameter T dari persamaan skalar. Nah, jika nilai A, B, dan C tidak 0, maka kita bisa menuliskan persamaan skalar untuk T, lalu menyamakannya sehingga diperoleh persamaan berikut. Nah, X minus X0 per A itu sama dengan Y minus Y0 per B sama dengan Z minus Z0 per C. Ini yang disebut dengan persamaan simetri atau persamaan 3. Ini adalah persamaan simetri untuk garis L. Nah, ini persamaan ini diperoleh dari, nah ini. Pada persamaan parameter kita mengetahui ada X sama dengan X0 plus AT. Y sama dengan Y0 plus BT. Lalu Z sama dengan Z0 plus CT. Oke. Nah, sekarang kita nyatakan masing-masing persamaan parameter ini ke dalam T. Jadi, saya akan bahasnya X ya. X sama dengan X0 plus AT. Kalau kita nyatakan, maka AT itu sama dengan X dikurangi X0. Pindah ruas ya. Maka T itu adalah X minus X0 dibagi dengan A. Oke, ini adalah persamaan simetri yang pertama. Jadi ini adalah nilai dari T. T sama dengan X minus X0 per A. Dengan cara yang sama, kita mencari untuk nilai Y dan Z. Maka kita peroleh Y minus Y0 per B dan Z minus Z0 per C. Maka diperolehlah persamaan simetri ini untuk T yang sama. Selanjutnya contoh 2. Yang A, tentukan persamaan parameter dan persamaan simetri dari garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A dengan koordinat 2,4, min 3 dan titik B 3, min 1, 1. Dan yang B, pada titik berapa garis tersebut memotong bidang XY. Jadi yang B kita dicari titiknya yang memotong bidang XY. Kita jawab satu persatu. Oke, dari poin A, dari soalnya, kita hanya memiliki dua buah titik yang berada pada garis, yaitu titik A dan titik B. Tanpa diketahui vektor apa sih yang sejajar garis. Karena di awal persamaan yang kita tahu, kita memerlukan vektor V. Nah, ketika vektor V tidak diketahui secara langsung, maka vektor V tersebut harus kita cari. Nah, jadi di sini kita tidak diberikan informasi langsung tentang vektor yang sejajar garis.
Akan tetapi, vektor V tersebut dapat direpresentasikan oleh vektor AB. Jadi, dua buah titik yang berada pada garis ini, kita bisa membuatnya menjadi suatu vektor yang sejajar dengan garis tersebut tentunya ya. Maka, vektor V itu kita tinggal mengurangi B dikurangi A, alias kita mencari vektor A ke B, yaitu 3, min 1, 1 dikurangi 2, 4, minus 3 di A ya, B minus A. Maka diperoleh 1, min 5, 4. Inilah vektor dari V. Sehingga bilangan arahnya adalah A-nya 1, B-nya minus 5, dan C-nya 4. Oke, jadi V-nya sudah kita dapat. Nah, ketika kita sudah memperoleh V-nya, maka satu lagi yang kita perlu adalah R0-nya. R0 kita ambil dari titik, salah satu titik. Misalkan saya ambil dari titik A. Karena tadi kan A ke B, artinya B dikurangi A. Berarti rujukan kita itu adalah di titik A. Maka titik A ini menjadi titik P0-nya. Maka kita bisa memperoleh vektor R0 dari titik pusat ke titik A. Nah, jadi di sini ketika kita memilih titik A sebagai P0 dengan V-nya adalah 1, min 5,4, maka persamaan parameternya kita bisa peroleh. X-nya itu sama dengan 2 ditambah 1T, Y-nya adalah 4 dikurangi 5T, dan Z-nya minus 3 ditambah 4T. Oke, ini adalah persamaan parameternya. Lalu, persamaan simetrinya adalah X minus 2 dibagi 1 sama dengan Y minus 4 dibagi minus 5 sama dengan Z plus 3 dibagi 4. Ini dapat dari mana? X minus 2 itu adalah X minus X0. X0-nya adalah 2. Dibagi dengan 1. Di sini, T-nya adalah 1. Atau ininya ya, T-nya 1. Lalu yang kedua sama dengan Y minus 4, Y0-nya adalah 4, dibagi dengan minus 5. Komponen Y-nya untuk V itu adalah minus 5. Sama dengan Z minus 3, Z plus 3, itu karena di sini minus 3. Minus 3 jadinya plus 3, dibagi dengan 4. Ini adalah persamaan simetrinya. Jadi ini persamaan parameter dan ini persamaan simetrinya. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan yang B. Nah, kita diminta menentukan titik pada garis yang memotong bidang XY. Nah, garis akan memotong bidang XY ketika Z-nya sama dengan 0. Oke, kalian bisa bayangkan bidang XY itu adalah bidang yang datar. Nah, bidang datar itu ketika ketinggiannya sama dengan 0, alias Z-nya sama dengan 0. Nah, sehingga untuk Z sama dengan 0, persamaan simetrinya diperoleh adalah seperti ini. X minus 2 per 1 sama dengan Y minus 4 dibagi min 5 sama dengan 3 per 4, karena Z-nya sama dengan 0. Maka kita tinggal kali silang bagian ini. X minus 2 dibagi 1 sama dengan 3 per 4. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 11 per 4. Lalu bagian yang kedua, Y minus 4 dibagi minus 5 sama dengan 3 per 4. Maka kita peroleh Y-nya adalah 1 per 4. Sehingga garis yang memotong pada bidang XY itu adalah titik 11 per 4, 1 per 4, 0. Ini nilai X-nya, nilai Y-nya, dan nilai Z-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya persamaan segmen garis. Bagaimana menggambarkan jika hanya dibutuhkan segmen garis AB pada contoh 2? Jadi maksudnya adalah berdasarkan contoh 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana kita menggambarkan garis jika garis tersebut hanya pada titik dari titik A sampai titik B saja, jadi tidak panjang. Nah, caranya adalah dari persamaan parameter yang sudah kita buat, maka titik A itu 2,4,3 itu diperoleh jika T-nya sama dengan 0.
Dan titik B, 3,-1,1 itu diperoleh jika T-nya sama dengan 1. Maka untuk membatasi segmen garis hanya pada garis dari titik A sampai titik B, kita bisa deskripsikan dengan persamaan parameter yang dibatasi. Jadi, persamaan parameternya sama, yaitu X sama dengan 2 plus T, Y sama dengan 4 minus 5T, dan Z sama dengan min 3 plus 4T. Tapi kita batasi di sini bahwa T-nya hanya berlaku dari 0 sampai 1. Karena ini tadi ya, garisnya hanya dari titik A sampai titik B. Dari T-nya 0 sampai T-nya 1. Nah, maka persamaan vektor yang terkait itu adalah vektor RT itu sama dengan 2 plus T, 4 minus 5T, min 3 plus 4T, dengan T yang dibatasi juga, yaitu hanya dari 0 sampai 1. Jadi, jika kita hanya perlu merumuskan dari suatu segmen garis, dari suatu titik ke titik yang lain, kita tinggal batasi nilai T-nya saja, mulai dari berapa sampai berapa. Kalau tidak dibatasi, asumsinya adalah T-nya adalah elemen real, alias dari minus tahingga sampai tahingga. Oke, nah, segmen garis dari R0 ke R1, artinya di sini dari satu titik P0 ke titik P1. Ini adalah persamaan 4. Nah, secara umum, jika garis itu melewati ujung dari R1 selain R0, maka bisa ditulis V-nya itu adalah R1 dikurangi R0. Oke, kalian bisa lihat dari gambar yang sebelumnya juga ya. Nah, sehingga persamaan vektor dari segmen itu menjadi, ini adalah rumus dari persamaan, R sama dengan R0 ditambah TV, itu sama dengan R0 ditambah T dikalikan V-nya kita ubah menjadi R1 minus R0. Ini adalah, kalau titiknya adalah P1 dan P0, berarti ini adalah menyatakan vektor P0 ke P1. Jadi sini adalah R0 ditambah T dikalikan R1 minus R0. Maka sama dengan 1 minus T dikalikan R0 ditambah T dikalikan R1. Dengan T-nya adalah dari 0 sampai 1. Jadi di sini dibatasi hanya dari R0 sampai R1.